Saya sebagai Ketua Umum PBNU, saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini. Dan ya, saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas. Ya, mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Orchid TV, saudaraku ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan oke, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau yaitu Gus Baha. Di sini ada ormas besar di Indonesia yang berkunjung ke negara itu, padahal masih di tengah-tengah genosida masih berjalan, tapi ada salah satu ormas besar berkunjung ke negeri di sana lah, begitu ya. Karena yuk marilah kita kembali ke ajaran Mbah Hashim, karena ya ini nantinya akan diterangkan atau dijelaskan langsung oleh beliau yaitu Gus Baha. Mohon simak penjelasannya sampai akhir selesai. Langsung saja mari kita simak videonya sampai selesai. Berikut kita simak videonya. Let's go. Nah, ini cerita saja betapa Mbak Hashim itu perkawanannya luas sekali. Terus ini cerita akhirnya orang ini sampai masuk Islam. Ketika masuk Islam, di antara pesannya Mbah Hashim, saya ulang lagi, di antara pesannya siapa? Mbah Hashim itu beliau bilang, kamu harus dipikir-pikir lagi, katanya. Itu kan satu kearifan Mbak Hashim ini saya baca karena saya takut ditegur ini. Saya juga nunggu surat kok udah datang ini kok, supaya cepat selesai. Ini bebas. Kalau ada surat malah kebenaran ini, karena sudah mulai nyari. Ya, jadi saya mohon nanti kitab ini bisa dikaji di sini. Nanti saya tinggal di sini, ada cerita-cerita sampai beliau berteman orang Eropa, terus beliau macam-macam sampai terus saya teruskan. Sumar sangat kusirka ila Indonesia 1929 watana kola fi kasir minal mudun wa makata akhiran fi madinati Surabaya di Jawa Sardia wa min huna bada'atil hidayah wa taufiq taqudanihi ila khairin hadas lautil hadas fil amil alladhi yakti fatrot tastirok. Jadi orientalis tadi ketika berteman Mbah Hashim lama-lama tertarik oleh Islam. Ketika mulai tertarik dengan Islam, wa sya'ara bil istiqra aruhi wal amni tam wa kaifa ya'budu rabbahu ibadatan hakikiyah. Terus mulai tertarik dengan Islam, terus konsultasi sama Mbah Hashim. Jadi tertariknya barokahnya Mbah Hashim. Orang ini kemudian wabagial muhandis itu insinyur Karel von Schmidt di Indonesia hatan dalatil harbul alamiyah, sehingga perang dunia kedua selesai. Wa indama qawamal Indonesium di Telhumi al-Hulandi fi harbil istiqlal am wa kana muhandis fi sufil Indonesian dafahu islamul ya syarika terus. Terus ini saya cerita, jadi Mbah Hashim pernah mengislamkan orang Belanda, orang Jerman, orang Jerman. Terus orang ini hidup di Hamburg sampai akhirnya beliau dakwah Islam di sana. Jadi ini ini pentingnya supaya sampean tahu bahwa Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Ya, Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Iya. Terus ketika ngadepi Indonesia yang dijajah, ini Mbah Hashim bersama kawan-kawannya sepakat iktikaf di Multazam. Ini saya baca ya.
Wa akhiran istama'a ma'a nukhbatin min haula'i talaba min zalma alaihi al-had Muhammad Hashim ala yata'ahadu wa yaqumu bi amalin fi lailatin lailan min laili syahri Ramadan al-mu'azzam istama'a haula'i talaba waladina yantamuna ila iddati qawamiyatin. Qawamiyah itu kalau bahasa sekarang perlawanan min Afrika wa biljani janubi Asia, Asia Tenggara wa Asia Wusta, Asia Tengah wal buldan al-Arabiyah wa kana al-had Muhammad Hashim Asy'ari ahadahum bahwa qafu jami'an amamal multazam bil ka'batil musyarrafah wa ahadu wa aqsamul yamin ala yakum bil jihad fi sabilillah li ilahi kalimatil Islam wa tauhidil muslimin bi nasril ilmi wa tawiyah wa tafaqquh fiddin talaban lil mardatillahi ta'ala la yarjuna min wara'i dzalika malan wala mansiban li anfusihim. Jadi sebelum beliau pulang ke Indonesia itu komunitas Asia Tengah, Asia Dekat, Asia Jauh semuanya dijajah karena Mesir dijajah Prancis, yang ini Burma dijajah ini, yang Indonesia dijajah ini, semuanya berdoa di Multazam. Intinya Mbah Hashim untuk patriotik betul, tapi ya religius betul. Beliau berdoa di Multazam, beliau menyanggupi siap jihad melawan penjajah, tapi saat itu juga berikrar kalau semua itu tidak untuk nyari pangkat. Makanya saya yakin Gus Dur adalah orang saat jabat presiden karena supaya Indonesia tidak chaos. Buktinya apa? Ketika beliau dilengsarkan ya santai saja. Wong ngaji ini wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, jadi ya santai saja, tidak ada jadi masalah. Terus kitab ini menerangkan, ini saya baca ya, likhidmati dual alladzina laha musta'maratun. Musta'marat itu dijajah mislu Holanda wa Inggris wa Rusia wa Bernisa wa Fiatul Amriki zat aro'an alal muslimin wal mas'ulin khususan. Ini intinya ulama-ulama yang dari timur jauh kemudian sowan ke Mbah Hashim minta fatwa karena negara-negara mereka juga dijajah. Jadi dulu orang dari Jerman, dari mana-mana belajar Islam juga sama Mbah Hashim. Yang negara-negara Asia Timur, Asia Dekat itu juga kalau konsultasi kemerdekaan juga sama siapa? Mbah Hashim. Jadi uniknya kitab ini ditulis oleh orang Libanon. Jadi orang Libanon itu saking penasarannya sama Mbah Hashim Asy'ari itu datang ke sini. Ya datang apa? Datang ke sini untuk belajar sama Mbah Hashim. Dan di antara belajar itu kemudian sampai sini ternyata tamu-tamunya Mbah Hashim dari berbagai negara. Mulai yang konsultasi cara memerdekakan negaranya karena mengalami dijajah sampai cara belajar Islam yang benar, termasuk tadi yang Karel von Schmidt tadi yang masuk Islam karena konsultasi sama Mbah Hashim, padahal dia orang Jerman. Terus diantara kelebihannya Mbah Hashim ini juga ditiru Gus Dur, wal haji Muhammad Hashim la yajidu kharojan ayuna kisau sameh wal mukhotob bal yurahibu bidzalik. Mbah Hashim orang yang nggak tersinggung ketika pendapatnya ditentang atau digugat oleh lawan bicaranya. Beliau santai, tidak terus ya tidak berontak, ya santai aja, nggak terus anggur dibantah, bantah kiai kuat, tidak ada itu, tidak ada syaratnya. Nah ini saya pastikan ya bahwa kehebatan Gus Dur itu kita nggak lepas dari barokahnya siapa? Mbah Hashim. Sekali Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Khalqi, Sayyidul Anbiya al-Mursalin, beliau yang akui anak da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa, aku hebat ini barokah itu nggak ada Nabi siapa? Ibrahim. Maka ini sesuatu yang saya tekuni, jadi nggak salah kalau bicarakan Gus Dur ya harus bicarakan Mbah Hashim, sama bicarakan Nabi Muhammad SAW juga harus membicarakan Jadduhul A'la yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi ini kitab bisa dipakai atau digasap ya nggak apa-apa. Artinya gini, gasap itu kalau saya ada ridho jadinya gasap, kalau ridho ya jadinya boleh. Dan menjadi gasap kalau nggak dipelajari. Ya, jadi kalau mau terus tinggu jimat itu kita fokus bahas sakti, wah ya repot ya, makanya. Nah kalau dipakai itu gasap. Tapi kalau nanti didiskusikan sama teman-teman, kemudian menjadi baik, menjadi luar biasa, saya ikut ngamal. Terus saya ulang lagi, saya teruskan. Ittisolatu itu komunitas beliau. Lahu ittisolatun wasi'atun wa mukatabatun ma'akatsirin min zu'ama'il alam al-islami fi dzalikal ahdi. Kenahum asyabul aziz as-salibi wa sayyidi ya'uddin wa syairozi adwal injil Allah. Terus beliau punya perkawanan besar di komunitas internasional.
internasional, termasuk Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Khattabi wa Sayyid Alawi bin Tahir Al-Haddad, Mufti Sultanati Johor. Ya, beliau berkawan dekat sama muftinya kerajaan Johor, Muhammad Ali wa Syaukat Ali bil Hindi wa Muhammad Ali Jana Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal yang terkenal di India itu wa Sayyid Hibaduddin Asyarustani wa Wazirul Ma'arif Ali Roqiyah. Beliau berteman sama PM Irak. Jadi kalau Gus Dur dari Oke saudara-saudaraku, jangan cuma berhenti di sini karena sangat penting sekali kita mendengarkan kajian dari beliau yaitu Gus Bah, karena kalau kita kurang ilmu nanti pemahaman kita berkurang. Maka dari itu mari kita rampungkan sampai akhir selesai. Let's go. Mesir belajar di Irak, ternyata dulu mbahnya teman akrabnya Perdana Menteri apa? Irak. Terus banyak waro isu majelis tamyiz wa Sayyid Al-Alama Muhammad bin Abdul wa Sayyid Muhammad Jadul Maula wa Sayyid Muhammad Surur seterusnya. Jadi apa ini nanti saya tinggal termasuk catatan-catatan ini, saya mohon ridho dari Gus Solah dari supaya santri-santri sini belajar bahasa lebih serius supaya gampang. Kenapa saya katakan harus seperti ini? Dulu Nabi Ibrahim itu di antara anak cucunya itu secara lahir ada yang tidak soleh. Karena anak cucu itu punya otoritas sehingga anak cucu ini yang menstatuskan Nabi Ibrahim. Sampai Allah sendiri yang meluruskan pengklaiman itu, yaitu ada ayat maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasranian, karena ada orang yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda punya pola tertentu dalam beragama, terus seakan-akan gambarnya paling ya begitu. Akhirnya Ibrahim pernah distatuskan sebagai Yahudi. Sampai Allah sendiri yang ngedikan maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasranian. Sampai datang Rasulullah SAW yang memaklumatkan saya juga cucu Ibrahim orisinil, dan saya pastikan Ibrahim itu bukan Yahudi tapi bapak tahu. Semenjak itu Ibrahim dipulihkan namanya, bukan Yahudi tapi bapak tauhid, yaitu diistilahkan Nabi millat abikum Ibrahim, semua tauhid adalah nginduk kepada Nabi siapa? Ibrahim. Nah, saya ingin santri-santri Tebu Ireng misalnya nanti suatu saat jadi komunitas internasional, jadi orang keren komunitas internasional, itu bukan karena ingin gaya-gayanan terkenal, tapi ingin niru Mbah Hasyim bahwa itu awal dakwah Anda fil alam. Semua alam ini tentu butuh tauhid, butuh kebenaran, bukan gagah-gagahan sebagai orang populer. Terus persahabatan yang luas, misalnya Anda khusyuk terus kuper, wah ratu kancaran wong ngapain jadi wali ini terus kuper, mungkin Anda tidak akan jadi wali karena sanatnya Mbah Hasyim itu perkenalannya luas. Sementara kamu milih kuper gak pernah berteman orang, tapi sanatnya sampai Mbah Hasyim itu membingungkan. Sanat itu Mbah Hasyim tidak gitu, kamu nyanatkan begitu. Jadi kalau santri itu Ireng mulai sampai yang kamar ngobong dupo terus memperkenalkan diri jadi wali, nanti tonggo kamu ngira itu produk Mbah Hasyim karena kamu santrinya kan dianggap cerminan gurunya sampai Mbah Hasyim. Nah, kalau ada yang teman-teman gitu harus dimaklumatkan itu sanat mungkotek. Sanat itu tidak benar. Ini kapan ini ditegur? Ini saya sudah mulai menunggu. Karena ya repot ini kalau kelamaan ini nanti itu. Terus ini khazanahnya Mbah Hasyim. Khazanah itu ya perpustakaan kalau sekarang. Maktabatuhu. Tu'addu maktabatul khat Muhammad Hasyim Asy'ari min aghnal maktabat istiwaiha ala anfasil kutub. Jadi ini kadang harokatnya ya beda dengan bacaan saya, sama nanti bacaan saya saja. Di sini ditulis anfusil kutub. Kalau saya baca anfasil kutub karena maknanya kitab terbaik. Kalau kitab terbaik bacanya bukan anfus tapi apa? Anfas. Ya nanti kamu debat sendirilah sama teman-teman ini bacanya apa. Karena ini kadang harokatan. Kalau kadang harokatan repot. Abe bantah itu kadang sungkan be sing aran, orang bantah kadang gitu. Nah, semua selamat. Ini rasa lemu alih khotob sing goblok biasanya gitu. Biasanya gitu kalau untuk menyelamatkan kiai itu ini yang ngetik yang salah. Padahal kadang kiai ini barang ya rodok salah tapi ya semua. Daripada sultan sama kiai kan mendingan sama pengurus. Ya gitu ya sepakat ya. Ya sudah. Ya saya baca. Tu'addu maktabatul khat Muhammad
Hasyim Asy'ari min afdal maktabat ikhtiwaiya al-anfasil kutub al-ilmiyah al-islamiyah. Jadi kalau tadi yang diceritakan para kawan-kawan Gus Dur suka baca, itu Mbah Hasyim itu kitabnya banyak sekali dan semuanya kitab terbaik. Min matbu'atin, baik yang dicetak, wa makhtutatin, baik yang masih tulisan tangan. Afariyatin qadimah, baik kitab-kitab yang sudah hampir punah karena saking lamanya. Wa tadumu hadil maktabat jullal kutub al-mu'allafah wal lughat al-arabiyyah wal indonesia wal jawiyah wal malaysia wa ba'dal lughat al-ajnabiyyah al-ukhra. Jadi zaman Mbah Hasyim itu perpustakaannya sudah ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Malaysia, bahasa Inggris. Itu yang nulis orang Libanon. Sampai santrinya Mbah Hasyim tidak tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini yang kepertobatan ya saya. Dan ini saya biasa guyon, soalnya ini guyon sama santri. Saya ada migatoni kiai, jadi ini guyon sama santri. Semoga guyonan ini manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudaraku, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah merampungkan kajian singkat daripada beliau kurang lebih berapa menit ini? 13 menit, 13-an menit lah. Alhamdulillah. Walaupun kita ngajiannya lewat YouTube, mudah-mudahan kita dianggap sebagai murid beliau. Mungkin begitu saja. Mudah-mudahan buat kawan-kawanku semuanya bisa mengambil ibroh dalam mengkaji kajian daripada beliau, yaitu Gus Bah. Terima kasih banyak buat kawan-kawanku. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orchid TV. Kurang lebihnya dari saya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.